Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Yagan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Salam sehat, semangat selalu, berkah dalam, dan tetaplah senantiasa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 19 November tahun 2021, hari biasa pekan ke-33. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, ajarilah kami menghadap Engkau dan menyembah nama-Mu yang Maha Kudus, agar dapat menemukan kedamaian dalam segala tingkah laku kami. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan 48. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, bacaan Injil yang begitu singkat yang kita dengarkan mengajak kita untuk memahami bahwa Tuhan Yesus sangat menyayangi atau mengasihi, menghormati bait Allah. Tuhan Yesus menempatkan bait Allah sebagai rumah Allah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, yang hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk mensyukuri rahmat Tuhan. Segala sesuatu yang terkait dengan Allah diadakan di dalam bait Allah atau terjadi di bait Allah. Namun ketika ada pedagang-pedagang menggunakan bait Allah untuk berdagang dan kepentingannya jelas itu bukan demi Allah tetapi demi manusia, maka Tuhan Yesus melarang mereka semua, mengusir mereka semua. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita sekarang merenungkan bahwa bait Allah itu tidak hanya yang tampak sebuah gedung, ruangan, ataupun bangunan. Namun bait Allah itu Tuhan Yesus juga menunjukkan bahwa dirinya lah bait Allah. Diri kita masing-masing ini bait Allah, di mana Tuhan juga bersemayam. Semoga kita mengarahkan diri kita yang mungkin masih banyak kekurangan dan kesulitan keinginan kepada relasi yang baik dengan Tuhan. Kita gunakan tubuh kita untuk memuji, memuliakan namanya, melaksanakan sabdanya. Sehingga tidak hanya untuk kepentingan-kepentingan duniawi yang seperti pedagang tadi, untuk kepentingan diri sendiri, tetapi lebih memuliakan Allah dengan segala karya-karya, perbuatan, tingkah laku, dan kegiatan sehari-hari kita. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga kita berdiri, hidup, melangkah sebagai insan Tuhan, sebagai orang beriman, tidak hanya bagi diri sendiri, ataupun manusia duniawi semata. Kita mohon berkat Tuhan supaya kita senantiasa menjadi seperti Tuhan Yesus yang di dalam menjalankan hidupnya menyadari betul memiliki dimensi ilahi maupun insani. Kita pun demikian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa menggunakan tubuh kita yang adalah bait Tuhan untuk memuji, memuliakan namanya, menaati sabdanya, melaksanakan perintahnya. Senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.